bukan Faridah. Males. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hidayat dengan NIM AIR 229511005. Mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, angkatan 2022. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara penanganan kelahiran anak babi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Kesehatan Babi dengan dosen pengampu Profesor Dr. DRH Inengah Kertabesung MSI. Persiapan kelahiran babi. Umumnya babi mengalami kebuntingan selama kisaran 115 hari. Untuk babi yang akan melahirkan itu perlu dibersihkan kandang lahiran, di mana babi yang sudah pernah melahirkan dipindahkan ke kandang lahiran pada 2 atau 3 hari sebelum melahirkan, dan untuk babi yang baru pertama melahirkan dipindahkan seminggu sebelum waktu melahirkan. Biasanya induk babi akan berbaring dan membentangkan tubuhnya dengan kaki yang menendang ke belakang. Diusahakan babi yang akan melahirkan berada pada lingkungan yang tenang agar induk babi tidak merasa terganggu dan proses lahirnya berjalan lancar. Proses kelahiran pada babi normal itu terdiri dari 3 tahap kelahiran, yaitu stadium persiapan, stadium pembukaan, dan stadium pelepasan. Pada stadium persiapan, tampak perut induk akan turun ke bawah hingga menyentuh tanah. Vulva terlihat bengkak dan keluar lendir sehingga merah. Nafsu makannya berkurang dan induk mulai membuat sarang. Selanjutnya stadium pembukaan merupakan stadium di mana rahim mulai berkontraksi dan babi akan terlihat gelisah, memukul ekor atau menghentakkan kaki dan sering kencing. Pada stadium pelepasan ini, babi akan berada dalam keadaan terbaring. Biasanya anak babi dilahirkan dengan jarak kurang dari 1 menit hingga 20 menit. Kandang harus tetap bersih dan kering setelah beranak untuk mencegah anak babi menceret dan menjaga agar bagian ambing tidak tertutup oleh makanan yang berair yang dapat menyebabkan air susu induk babi yang baru beranak menjadi jelong. Selanjutnya, anak babi yang baru lahir segera dibersihkan selaput lendir yang menempel meskipun selaput tersebut bisa kering dengan sendirinya. Anak babi tidak dapat bernafas secara bebas ketika lahir. Hal yang dilakukan yaitu dengan memegang kedua kaki belakang dengan kepala ke bawah dan ayunan perlahan untuk mempercepat pelepasan cairan dari lubang hidung. Juga dengan mengatur pelan-pelan pada bagian badan dan menghisap keluar cairan dari lubang hidung untuk merangsang pernafasan. Hal selanjutnya dilakukan pada anak babi yang baru lahir, yaitu memotong tali pusar. Pemotongan tali pusar dilakukan karena jika tidak dipotong, maka tali pusar tersebut akan diseret dan ditarik hingga dalam keadaan kotor dan menjadi jalur masuknya infeksi setelah anak babi lahir. Yang selanjutnya yaitu memotong gigi anak babi yang baru lahir. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar anak babi tidak menyebabkan luka pada ambing induk dan mengakibatkan induk menolak untuk menyusui anak-anaknya.
Kemudian, jika apabila anak babi berkelahi dan memperebutkan puting, susu, atau bermain, serta memakan, tidak akan menyebabkan luka pada muka, di mana luka tersebut dapat menjadi jalan masuk penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Selanjutnya, memotong ekor. Memotong ekor anak babi bertujuan untuk menghindari infeksi pada ekor yang terputus, karena anak babi lain yang suka menggigit ekor. Namun kembali lagi kepada para peternak, karena pada umumnya perhatian khusus harus diberikan terhadap kesehatan dan kebersihan selama melakukan pemotongan ekor, diusahakan di usaha peternakan. Hal yang harus dilakukan selanjutnya yaitu mendapatkan kolostrum. Anak babi yang baru lahir harus segera diberikan kepada induknya untuk menyusu. Penyerapan kolostrum merupakan penting untuk kehidupan anak babi yang berakhir sesuai dengan fungsinya, merupakan sumber utama kekebalan melawan penyakit pada masa awal kehidupan. Selanjutnya, penyuntikan zat besi. Kekurangan zat besi pada anak babi dapat menyebabkan penyakit anemia. Penambahan zat besi untuk mengatasi kekurangan zat besi panas pada anak babi yang tidak pernah keluar kandang atau tidak pernah bersentuhan langsung dengan tanah. Itu dapat diberikan baik melalui mulut maupun suntikan. Penyuntikan zat besi ini biasanya dianjurkan ketika babi berumur 3 hari. Tetapi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, jika anak babi disuntikan sewaktu-waktu pada minggu pertama setelah lahir. Penyuntikan ini umumnya diberikan untuk anak babi yang dipelihara selamanya di dalam kandang. Karena babi yang dipelihara di luar kandang atau dilepas liarkan secara bebas itu, secara alamiah mereka akan selalu kontak dengan tanah yang secara alamiah kaya akan sumber zat besi yang diperlukan. Selanjutnya, penitipan anak babi dan makanan buatan. Anak babi yang dihasilkan induk anak babi yang kehilangan induk dikarenakan induk mati setelah beranak, tidak dapat menyusu, atau jumlah anak yang terlalu banyak, dapat dititipkan pada induk babi memiliki anak babi kuat dan yang bisa dirasa lebih berhasil dalam penitipan. Salah satu cara agar induk babi mau menerima anak babi yaitu dengan menyatukan anak babi dari induk dengan anak babi titipan dalam satu kotak selama 1 atau 2 jam. Tiap anak babi tersebut tidak menyusui, sehingga mereka mempunyai bau yang sama. Pemeliharaan anak babi yang kehilangan induk babi ini dapat juga dilakukan dengan cara lain, yaitu menggunakan pengganti susu sapi formula dicampur dengan telur mentah. Selanjutnya yaitu pembuatan tanda nomor. Setiap ekor anak babi yang dalam seperti induk harus diberikan tanda nomor dalam waktu 24 setelah lahir. Hal ini dilakukan guna menyeleksi bibit pengganti. Pembuatan tanda nomor dapat dilakukan dengan cara memotong daun telinga ataupun dipilok. Selanjutnya, kastrasi atau kebiri. Anak babi jantan yang tidak dipakai untuk bibit akan dikastrasi untuk mencegah perkawinan yang tidak diinginkan.
Selanjutnya, pengobatan dan pencegahan penyakit. Pada prinsipnya, penyakit yang menyebabkan babi itu bisa digolongkan menjadi dua, yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular ini disebabkan akibat kekurangan zat-zat makanan tertentu atau defisiensi seperti anemia, keracunan, dan lain-lain. Sedangkan penyakit menular ini bersifat berbahaya untuk sangat merugikan bila ternak lainnya juga tertular oleh penyakit yang dapat menyebabkan kematian ini. Untuk itu, perlu memperhatikan kualitas pakan, kebersihan ternak, melakukan disinfeksi kandang, serta memberikan vaksin secara rutin. Anak babi yang baru lahir tidak mampu mengatur suhu tubuh sebelum umur 2-3 hari. Tambahkan panas diberikan selama keadaan dingin atau cuaca buruk. Salah satu cara umum yaitu dilakukan untuk menanggulanginya adalah dengan menggunakan lampu sebesar 250 watt dengan cara digantung. Hal ini berguna untuk memberi kehangatan dan menarik perhatian anak babi agar menjauh dari induknya apabila tidak sedang menyusui. Memberi makanan ke anak babi pada waktu menyusui baik dimulai pada umur kira-kira 1 minggu. Anak babi yang dibiasakan untuk memakan ransum kering sebelum dipisah adalah menguntungkan untuk proses pencernaan dan tingkah laku makanan. Anak babi disapih pada umur 4-6 minggu. Kemudian anak babi yang berumur kurang dari 8 minggu diberi makanan sebanyak 0,25 kg per ekor per hari. Selalu menyediakan air minum yang cukup pada kandang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.